Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajriani dengan stambuk S1 S1 21011. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai nested loop dan array. Pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari looping atau perulangan yang merupakan sebuah pernyataan yang akan terus diulang selama kondisinya bernilai benar. Loop bersarang atau nested loop merupakan struktur perulangan atau looping dengan struktur yang lebih kompleks. Baiklah, yang pertama saya akan membahas mengenai nested loop. Contoh kasus yang akan saya angkat yaitu pada baris pertama 1, 2, 3, 4, 5, pada baris kedua 2, 3, 4, 5, 6, pada baris ketiga 3, 4, 5, 6, 7, pada baris keempat 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jika kita coba analisis, misalnya kalau variabel i kita gunakan sebagai baris, berarti i-nya itu mulai dari misalnya i sama dengan 1, kemudian sampai i lebih kecil sama dengan 4, kemudian nanti setiap looping i-nya itu akan bertambah. Kemudian misalnya untuk if j-nya sebagai kolom, berarti j-nya itu 5 kali pengulangan, misalnya j-nya itu sama dengan 1, kemudian lebih besar daripada 5, kemudian j-nya akan bertambah. Kita langsung saja pada codingannya. For in i sama dengan 1, sama dengan 1 dalam kurung i lebih kecil sama dengan 4,
kemudian sama dengan 1 titik koma lebih kecil sama dengan 5 B plus kurang jika kita see out misalnya ini 1 Baiklah, kita coba jalankan. Maka hasilnya akan seperti ini. Baris pertama 1, 2, 3, 4, 5, baris kedua 2, 3, 4, 5, 6, baris ketiga 3, 4, 5, 6, 7, dan baris keempat 4, 5, 6, 7, 8. Baik, itulah penjelasan singkat mengenai nested loop. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang array. Array adalah sekumpulan data yang mempunyai tipe data yang sama. Misalnya aturan penulisan sintaksnya yaitu tipe datanya apa, nama array-nya apa, dan jumlah elemennya berapa. Misalnya di sini kalau kita mendefinisikan in sebagai tipe data, x sebagai nama array, dan 3 sebagai jumlah elemen. Sehingga kalau kita sudah deklarasikan, berarti kita sudah pesan sebanyak 3 tempat di memori untuk nantinya bisa kita beri nilai dengan nilai yang bertipe integer. Kemudian untuk mengakses nilai dari elemen array tersebut, kita menggunakan indeks. Jadi di dalam array itu, di sini ada indeks yang ke 0, ke 1, dan seterusnya. Berbeda halnya dengan variabel, kalau kita mendeklarasikan variabel x ini variabel biasa, sedang ini variabel array. Kalau array itu sekumpulan data yang dapat menyimpan beberapa nilai
beberapa nilai yang mempunyai tipe data yang sama, sedangkan variabel itu hanya menyimpan satu buah nilai saja. Misalnya kita beri nilai variabel X itu dengan 8, kemudian pada proses sebelumnya kita memberi nilai misalnya variabel X itu dengan 3, berarti nilai yang 8 tadi itu akan berganti oleh nilai 3. Berarti kalau kita mau menampilkan nilai dari variabel X itu yang saat ini nilainya 3, sedangkan array beberapa nilai tersebut bisa kita simpan dalam sebuah array. Misalnya di sini kita menyimpan 3 nilai, 3 buah nilai, 8, 3, dan 9. Jadi ini kalau kita nanti jalankan akan ditampilkan nilai array X-nya yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.